Oke guys, balik lagi di YouTube channel Kisah Misteri Kehidupan. Dan saat ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial, teramat spesial, lebih spesial dari martabak. Nah, mau tahu siapa? Cek it out. Nah, ini dia tamu spesial kita, Pastor Teddy Burhansyah, ya kan? Nah, sekaligus om gue juga nih. Beliau melayani di salah satu gereja lokal, ya dibilang Jakarta Selatan ya Bu ya? Iya. Nah, mantap, ya kan? Nah, sejauh ini nih Bu, mau tanya dulu nih, gali-gali ya. Sepupu pernah pelayanan di ibadah muda juga kan? Pernah. Ya? Nah, sejauh Pupu melayani di ibadah pemuda, anak muda itu, apa sih yang Pupu rasain gitu? Anak-anak muda. Di atmosfernya gimana sih? Gitu. Oke. Kalau sejauh ini yang Pupu rasain waktu melayani anak-anak muda, yang pertama mereka adalah cenderung biasanya anak-anak muda itu cenderung mencari jati diri ya. Mereka di situ perlu diterima ya, terus di situ juga diperlukan membangun namanya relasi bagi anak-anak muda ya. Jadi mereka di situ di saat-saat mereka yang perlu ini gue gitu ya, dan perlu diterima dan perlu kita bangun hubungan. Nah, seringkali waktu saya juga melayani anak-anak muda, mereka itu cenderung juga mereka lagi di posisi yang bingung untuk mencapai masa depan mereka gitu ya. Jadi aduh, gue harus gimana nih gitu, apalagi juga anak muda dalam relasi, dalam berpacaran. Nah, ini anak-anak muda ini ya problema anak-anak muda ini ya sekitar gitu. Jadi masa depan, pasangan hidup, jati diri, ya sekitar itu ya. Nah, tadi kan Pupu ada singgung soal acceptance atau penerimaan. Nah, seringkali tuh gini ya, kita nih jiwa muda nih, kita jiwa muda datang dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang apa ya? Sebenarnya kalau dibilang utuh ya utuhnya itu menjadi apa adanya gitu. Tapi seringkali itu gereja, ketika anak muda datang ke suatu gereja lokal dengan gayanya dia, gaya berpakaian, gaya lifestyle-nya lah gitu. Lifestyle-nya terlalu anak muda dan kekinian. Seringkali sorry itu bukan bermaksud untuk menghakimi, tapi seringkali pandangan gereja tuh ya timbul dalam tanda kutip stigma negatif gitu. Nah, ini mau tanya, kiat-kiat apa yang menurut Pupu harus gereja lakukan pada anak muda seperti itu? Ya, oke. Jadi sekali lagi untuk berbicara penerimaan buat anak-anak muda, memang harus dilihat dari dua sisi ya. Jadi tidak hanya dari gereja tapi juga dari anak mudanya. Jangan kita di sini posisi bukan untuk menghakimi ya, karena kita dipanggil Tuhan bukan untuk menghakimi tapi untuk jadi saksi ya. Jadi dari sisi gerejanya memang juga gereja ini harus jadi bengkel ya. Kalau dibilang kita sama-sama orang berobat jalan kok ya, untuk mencari keserupaan sama Tuhan kita sama-sama kok ya. Jadi gereja itu bukan museum orang-orang suci ya. Jadi gereja itu harusnya sebenarnya bengkel, tempat reparasi gitu. Justru gereja ini buat tempat-tempat orang berdosa. Tuhan aja cari orang-orang berdosa betul gitu. Jadi gereja memang tidak punya hak untuk menghakimi gitu ya. Jadi ketika mungkin mereka datang dengan ya penampilan mereka gitu ya, memang harusnya gereja terima dulu gitu ya, baru gereja arahkan ya. Jadi jangan hanya berhenti gereja lu nggak boleh begini begitu, tapi tidak dilanjutkan dengan namanya arahan untuk mereka bertumbuh, membimbing mereka ya. Jadi perlunya adanya kesinambungan gitu ya. Jadi waktu mereka lu diterima di sini kok apa adanya, tapi peran gereja juga terus untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka. Atau misalnya mentoring, seandainya mereka salah misalkan dalam berpakaian, ya diinfo, dikasih tahu supaya mereka dibimbing kepada yang benar. Itu sih. Tapi sebenarnya gini ya, setuju sih sama mentoring. Kalau bicara soal dress code juga ya Bu, kalau dress code kadang kan kita kan punya level finansial yang beda-beda.
Jadi kalau misalnya ada gereja, salah satu denominasi gereja yang menuntut dress code tertentu, tapi orang tersebut level finansialnya di bawah gitu kan. Nah, dia mau beli sebenarnya mau gitu, tapi uangnya nggak cukup. Tapi gereja tetap keluarin aturan seperti itu. Nah, menurut buku, aturan jauh lebih penting, atau maksudnya seprioritas itukah aturan dibandingkan keselamatan? Oke. Buku akan bahas di sini tadi soal dress code ya Raju. Jadi memang satu sisi Tuhan tuh sahabat kita ya. Wah deket, kelihatan, wah bisa ngobrol bebas gitu ya. Tapi satu sisi ingat juga Tuhan di sini sebagai raja loh. Ya, raja yang harus dihormati. Contoh kalau presiden datang ke rumah lu gitu ya. Lu kira-kira berani dia tampil seenak lu? Enggak juga sih. Dan kita juga harus pahami ini, pemikiran bukan hanya Yesus sahabat, oke dia deket nih sahabat betul, cuman pahami juga gini, dia raja yang harus dihormati. Saya percaya ketika kita paham bahwa Yesus bukan hanya sahabat, dia raja, kita tidak akan menggunakan pakaian seenaknya. Betul ya. Tapi ketika ada gereja menetapkan satu taraf yang tinggi untuk berpakaian, itu juga kalau menurut saya itu juga tidak benar juga gitu ya. Tetap yang penting adalah tetap dalam batasan-batasan norma, etika, sopan santun gitu. Karena kenapa? Karena kan sekali lagi yang kita hadapi ini juga raja ya, harus dengan ada yang namanya sikap hormat, bukan berarti kita sembarangan. Contoh misalkan di sini nggak ada uang gitu kan, waduh ya gue yang penting bisa beli barang, baju, celana yang semampu gue, yang penting gue sopan. Nah contoh kayak begini aja lah, menurut ini udah oke banget nih. Wah ya kan, ini udah keren banget gitu ya. Wah jadi kayak begitu sih Ki. Ya tapi kan kita balik lagi ya Bu, kalau misalnya yang tadi konteksnya tuh finansial. Kalau seandainya dia mau ngikutin aturan yang gereja tetapkan, tapi finansialnya nggak bisa untuk beli dress code atau yang udah ditentukan sama gereja. Ini untuk jemaat atau untuk pelayanan? Oke, pelayanan orang yang mau pelayanan gitu ya. Bukan mau tapi emang udah terjun pelayanan. Tapi kan dress code gereja kan seiring berjalannya waktu kan berubah-ubah. Misalnya minggu ini apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa gitu kan. Nah, itu kan dalam satu bulan ada kurang lebih 4-5 minggu. Nah, dalam satu minggu diganti aja pakai yang baru. Nah, orang tersebut nih finansialnya lemah. Gitu. Tapi gereja menuntut untuk mengganti dress code tanpa ada solusi. Nah, menurut pandangan dari Pupu sekaligus pendeta juga gitu, menurut Pupu pandangan dari Pupu itu seperti apa sih? Gitu? Ya, jadi memang mengapa sih, coba kita lihat dulu sudut pandang mereka kenapa sih ganti-ganti kostum gitu ya. Sebenarnya juga saya pernah dulu pegang penjatuhan di bidang musik gitu ya. Memang dalam penjatuhan musik, kalau dari di pengalaman saya itu perlu yang namanya kesepakatan dulu nih, gerbukin antar ada pemain musik lah ibaratnya gitu, gerbukin, kita meeting gitu, yuk mau seragam apa. Jangan sampai seragam ini menyulitkan. Ya, seandainya misalkan oke kita seragam ini, kalau ada satu kak, sorry banget kak, aku nggak ada, mau beli juga nggak ada duit. Nah, juga jangan sampai itu mengganggu. Nah, dari pihak gereja atau mungkin yang mampu ini bisa tolong ya nggak mampu, sehingga apa? Sehingga bisa pelayanan sama-sama. Karena itu dalam hal ini perlu yang namanya middle ground, titik tengah. Yang satu jangan terlalu tinggi, yang bawah juga mau. Jadi yang naik ini, yang tinggi ini dia mau angkat yang ini juga mau sama-sama. Jadi ketemu di situ. Jadi seringkali yang pemaksaan tadi gitu ya, tanpa melihat, tanpa yang di atas, tanpa mau dia menurut ke bawah mau angkat yang ini. Jadi perlunya titik tengah ya. Betul. Ya, jadi gitu. Nah, dengan penjelasan Buku tadi yang middle ground itu, Ki jadi ingat gini Bu, visi dan hati. Kalau menurut Buku, Tuhan lihat visi atau hati sih? Kalau Tuhan pasti lihat hati. Ingat kan Daud, waktu Tuhan pilih Daud, yang pertama Tuhan bilang apa? Aku ini nggak lihat rupa, tapi Tuhan lihat hati. Wah repot.
kalau misalkan Tuhan ya rupa, wah yang dipakai cuman Tom Cruise, Brad Pitt, betul ya, yang cantik-cantik gitu kan ya. Tapi Tuhan nggak lihat gitu. Tapi Tuhan memang yang pertama hati. Nah, berbicara soal hati, nih guys, bahwa gini, kehidupan Kristen itu kehidupan yang mementingkan sikap hati dibalik sebuah tindakan. Jadi hati itu sumber. Nah, apa yang di dalam ini tercerminlah keluar. Jadi kekristenan itu from inside out. Ya, jadi dari dalam keluar. Saya percaya ketika hatinya orang mengasihi Tuhan, apa yang di luar? Karena perkataannya juga kudus, terus perbuatannya juga benar. Gitu. Jadi apa yang di dalam ini akan keluar. Jadi Tuhan tuh lihat apa yang di dalam. Maka itu kan jagalah hatimu. Dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang di dalam keluar. Betul. Jadi Tuhan lihat hati. Ya. Makanya pentingnya tuh di zaman sekarang tuh khususnya anak-anak muda yang generasi milenial nih untuk dipimpin sama Roh Kudus, memberi diri untuk dipimpin sama Roh Kudus. Karena ya seperti Bobo bilang tadi, dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam gitu kan. Jangan bawa keadaan di luar ini ke dalam kita. Putus hubungan, putus cinta, dibawa ke dalam. Jadinya apa? Baper gitu kan. Nah, apa yang di luar dibawa ke dalam. Baper. Apalagi kalau penolakan dulu. Ditolak cinta ya. Ini bukan percol sekali ya. Jadi apa yang di luar keadaan kita jangan tentuin apa yang di dalam. Betul. Gak ada duit ya kan, gak ada duit. Betul. Sini jadi imannya ikut turun. Enggak, justru apa yang di dalam ini keluar. Apapun yang di luar, iman kita tetap kuat, dalamnya tetap kuat. Betul. Makanya kalau ini menurut pandangan Kiki juga nih ya Bu, berarti Tuhan Yesus tuh bukan cuma sekedar butuh untuk diakui bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi Tuhan juga pengen lu tuh punya iman. Sampai Tuhan tuh kasih standar yang agak di bawah normal, berarti biji sesawi gitu kan. Jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, bisa mindahin gunung. Tapi sampai saat ini kita belum lihat orang yang punya iman sebesar biji sesawi, meskipun mungkin kontekstualnya beda. Ya, iman sebesar biji sesawi bukan berarti dia harus menjadi gunung juga gitu kan. Tapi kan badai-badai yang dalam kehidupannya dia bisa lalui dengan iman dia kepada Tuhan gitu kan. Nah, menurut buku nih, di era milenial seperti ini gitu, khususnya di anak muda, kiat-kiat yang penting gitu, khususnya yang anak-anak muda yang mau melayani dan udah terjun di pelayanan gitu, untuk memelihara iman di zaman ya, di generasi yang apa ya, yang cukup jahat lah gitu ya di zaman-zaman ini gitu loh Bu. Kiat-kiat iman tuh, yang menjaga iman tuh seperti apa sih Bu? Ya, kalau dari buku pribadi sih, yang pertama sadari dulu bahwa Tuhan tuh 24 jam loh masih cerdas. 24 hours. Ya, jadi sadari dulu bagaimana kita bisa jaga iman supaya iman kita tetap tidak terpengaruh, gitu, tetap bagaimana kita kudus. Sadari dulu bahwa kita ini udah ditebus dengan darah yang mahal. Ya, sadari dulu. Banyak orang nggak sadar, anak muda nggak sadar. Biasanya kalau kita ketipu, biasanya dalam keadaan sadar atau nggak sadar sih? Biasanya kan dalam keadaan nggak sadar. Iya, betul. Setelah tahu ditipu baru gini, wah iya gue sadar, gue dikena tipu nih gitu kan. Waktu tipu nggak biasa aja, misalkan disuruh kirim uang lewat ATM, biasa aja. Tapi udah tahu kita tipu, ya iya betul kan. Maka itu anak muda sadar dulu bahwa hidupnya itu udah diberi mahal. Karena itu angkat tangan kiri coba. Bilang sadar. Udah sadar guys. Sadar bahwa kalian udah ditebus, udah mahal begitu ya. Dan sadari ketika Anda sadar, saya ini yang buat Tuhan, saya bahkan Tuhan ini sayang sama saya, dan Tuhan tuh mata Tuhan 24 jam ngawasin kita gitu. Saya percaya bahwa waktu kita mau melakukan hal-hal di luar iman kita gitu, kita mikir ulang gitu kan. Ya, Tuhan, betul. Sama seperti Ucup, kisah Ucup. Ya, Yusuf waktu digoda sama Tante Potifar, ya kan? Waktu digoda sama Tante Potifar, dia Alkitab kata gini, mereka tuh di rumah tidak ada orang siapa-siapa.
dikatakan kalau mereka berdua melakukan hal yang nggak benar, Iya, betul. orang lain nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Yusuf sadar ya bahwa dia ini hamba Tuhan, bahwa dia ini dilihat Tuhan. Iya. Nah, gini ada tips sebenarnya. Gini, kalian nih anak-anak muda sebenarnya boleh berbuat dosa dengan satu syarat. Ya. Boleh lo buat dosa, tapi satu syarat. Apa tuh? Jangan sampai Tuhan nggak tahu. Guys, bisa nggak? Kira-kira bisa nggak guys? Aku hands up deh. Gak bisa, artinya gini, ya gak bisa kita berbuat dosa gitu ya. Pada seneng, apa tuh pasaran keluar, ketahuan ya. Tapi gini bu, ketika kita datang ke Tuhan menjadi utuh dan asli gitu dan apa adanya, itu salah nggak sih? Nggak salah. Nggak salah. Karena kita punya apa ya? Pernah dengar khotbah tuh gini, ketika kita datang ke Tuhan dengan apa adanya gitu, bukannya Tuhan tuh nggak apa ya? Nggak tutup kita datang ke Dia tuh untuk sempurna. Justru Tuhan tuh rindu orang yang hancur hati. Gitu. Tuhan tuh kan ada kalau nggak salah ada di ayat apa gitu ya bu ya. Tuhan tuh dekat sama orang yang hancur hati kayak gini. Kapan lagi guys? Jelas lagi nih. Pupuk apa pendeta guys? Kapan lagi ya? Nah, Tuhan kan dekat sama orang yang hancur hati. Tapi sorry tuh saya bu, ini kita bicara realistis lagi ya. Yang keadaan yang ada di depan mata aja gitu. Kadang kita nih datang dengan waktu itu kan masih anting gitu kan. Datang pakai anting tuh kok kena tatapan yang sorry gitu kayak pelayan gitu agak mana orang gitu kan. Berhenti pelayanan bukannya bener malah anting kuping dibolongin gitu kan. Tapi kan udah terlalu nggak ambil pusing lah di situ. Nah, inilah tuh maksudnya gini, kayak tadi pas di awal aku bilang gereja tuh perlunya jadi bengkel. Nah, kenapa akhir-akhir ini gereja tuh kayak bukan bengkel buat khususnya generasi muda ya bu ya, yang butuh arahan, yang butuh mentoring. Karena seringkali ada salah satu denominasi gereja yang nggak mau sebutkan, dia menurut Kiki terlalu fokus sama prosesnya, tapi dia nggak sediain wadah mentoringnya. Jadi domba-domba yang udah ada di dalam satu komunitas tersebut hilang ketika mereka cuma proses. Nah, kan sayang dong bu, bener nggak? Makanya menurut Pupu di sini lebih penting mana sih proses sama mentoring? Ya, kalau menurut saya itu sama-sama penting ya. Itu bagian apa ya yang nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Apalagi kalau kita berbicara anak-anak muda itu nggak bisa dipisahkan dua-duanya gitu. Nggak mungkin kita hanya menekankan mentoring tapi tanpa ada proses perubahan gitu kan. Betul. Karena Tuhan sendiri tuntut perubahan dari kita gitu ya, untuk kita menjadi serupa sama Dia. Nah, di sini perlunya memang keseimbangan ya antara proses dan mentoring gitu ya. Jangan hanya tekankan proses aja gitu, harus begini gitu ya. Jadi cenderung nanti menghakimi, menjudge gitu. Jangan hanya mentoring tanpa merubah begitu ya. Jadi seakan-akan diterima lu berbuat dosa nggak apa-apa deh gitu, seakan tak perlunya di sini gereja perlunya keseimbangan. Tapi sekali lagi tidak semua gereja tadi kan ya. Dan saya percaya itu hanya oknum lah gitu ya, ada oknum aja yang memang berbuat seperti itu. Jadi memang perlunya keseimbangan. Gereja ini harus punya memang keseimbangan untuk kita bagaimana kita memproses menerima mereka, proses mereka, mentoring mereka. Jadi gitu. Jadi ini bahkan saya ada hari ini nih Pupu ada hari ini itu karena peran gereja yang apa? Yang terima Pupu adanya, yang juga memproses Pupu dan mementoring Pupu. Ya itu betul. Jadi seperti itu gereja juga. Saya yakin gereja memang isi-isinya juga memang manusia, kan nggak sempurna, yang terus belajar. Memang kalau kita temuin gereja itu nggak ada yang sempurna, gitu ya. Adapun kalau misalkan adapun di gereja sempurna, kita masuk di dalamnya jadi nggak sempurna. Kenapa? Karena ada kita di dalamnya, ya. Ya betul kan? Iya, itu nggak sempurna. Jadi gitu sih, perlunya keseimbangan. Iya, keseimbangan. Makanya yang kita pernah dengar juga nih. Di salah satu ada preacher khotbah, dia bilang generasi muda tuh butuh dituntun, bukan dituntut. Nah, Kiki setuju banget, itu relate banget sama apa yang ke belakang. Kalau kita flashback ke belakang tuh dia ngalamin banget terlalu banyak dituntut, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ini kita bicara dalam kontekstual ruang lingkup gereja ya bu. Beginilah begitu terlalu banyak dituntut sampai akhirnya tuh kita ngerasa ini sebenarnya
gue di sini apa sih gitu kan? Kok begitu salah di mata orang yang lebih tua gitu. Nah makanya nih menurut Pupu tips untuk para pelayan Tuhan yang senior gitu, menurut tips-tips buat mereka kira-kira untuk menghadapi generasi muda ini yang bukan pengen dituntut maksudnya, tapi pengennya dituntun, tapi seringkali mereka cenderung menuntut. Itu gimana? Ya, tips-tipsnya adalah untuk yang senior sekali lagi perlunya sikap hati yang merangkul mereka. Ya, jadi supaya bukan hanya kita menuntut, tapi kita bagaimana menuntut mereka. Memang di sini kan nggak gampang. Orang yang menuntut itu ibarat gembala yang menuntut domba, harus punya hati gembala, harus punya hati yang benar-benar bukan begitu, gitu tetap menegur gitu ya. Tapi jangan lupa sekali lagi nggak berhenti sampai sana, perlu ada yang saling menuntut. Ya, jadi yang senior juga perlu belajar. Jadi yang muda juga perlu belajar juga, sama-sama belajar. Jadi bagaimana gap ini, supaya gap ini ketemu, menjembatani, gitu ya. Jadi pernah ada suatu survei bahwa biasanya contoh misalkan umur saya 40 tahun, nah saya itu efektif jika saya melayani umur yang 10 tahun saya di bawah atau 10 tahun saya di atas, gitu ya. Makanya perlunya gereja-gereja ini juga regenerasi, bagaimana menjangkau anak-anak muda yang di bawahnya banget, gitu ya. Jangan sampai ada gap yang terlalu besar di antara gereja, begitu. Jadi kayak gitu sih, gitu. Oke. Nah ini lihat survei di salah satu bilangan research nih, kita bicara tentang survei kehadiran anak muda di gereja. Persentase remaja yang tidak rutin beribadah meningkat seiring dengan kelompok usia. Pada rentang usia 15 sampai 18 tahun, jumlah remaja yang tidak rutin beribadah sebanyak 7,7%. Meningkat menjadi 10,2% pada usia 19 sampai 22 tahun dan mencapai 13,7% pada usia 23 sampai 25 tahun. Peningkatan terjadi secara konsisten dan bahkan hampir 100% jika dilihat dari rentang usia termuda ke rentang usia terdewasa. Nah, nggak bisa dipungkirin, semakin gini ya Bu, akhir zaman kasih semakin dingin. Firman Tuhan bilang begitu, bener nggak Bu? Orang yang suam-suam kuku segala macam. Nah, keresahan apa sih yang gereja punya terhadap generasi muda ini loh? Yang di luar, jadi gini, kita tuh tadi juga bagus banget tadi habis ke gereja, bagus banget dia khotbahnya. Kita tuh jangan berpangku tangan menunggu. Tuhan tuh suruhnya kita keluar, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Tapi gini, kita balik lagi. Kalau kita lihat dari contoh, salah satu denominasi yang kita tanam sampai saat ini gitu, denominasi gereja yang ada di Indonesia. Teriak, nggak tahu ya apa dari atasnya, apa emang bawahnya kayak gitu. Ini sekali lagi bukan penghakimi sih, tapi ya kita sharing aja gitu Bu. Berhubung Pupu juga orang pusat gitu. Kita pusat perhatian. Jadi kita sering-sering kasih bocoran sedikit gitu loh Bu, buat pencerahan nih teman-teman anak muda di luar sana yang mungkin menjudge juga, ternyata denominasi ini tuh emang demen banget menghakimi gitu. Karena cukup nyanter itu terdengar gitu Bu. Makanya keresahan apa sih yang denominasi ini punya? Ngelihat generasi muda yang di luaran sana gitu, yang hidupnya tuh sampai sekarang tuh kayak terombang-ambing. Dia punya gak sih kayak hati yang hancur untuk menyelamatkan generasi ini? Atau emang cuma sekadar cocok generasi Yeremia, tapi sekalinya generasi Yeremia ada dan berkobar disiram sama air, apinya mati gitu kan. Itu kan sayang banget ya. Kita pengen tahu tuh sebenarnya nih Pupu selaku di pusat lah gitu, Pupu cukup intens ketemu sama petinggi-petinggi di salah satu denominasi gereja yang ada di Indonesia. Sebenarnya petinggi-petingginya nih di atasnya kayak gimana sih Bu? Nah karena kan yang tahu di bawah seperti yang tadi kita bilang nih, yang kebanyakan tuh yang kayak gitulah gitu. Kita pengen tahu aja pencerahannya seperti apa biar teman-teman di rumah juga tahu gitu. Oke. Jadi sebenarnya sekali lagi kalau misalkan ada denominasi yang mungkin menurut kalian, ini denominasi ini A nih gitu kan, ini tujuannya menjas dulu. Nah sekali lagi bahwa
itu hanya oknum gitu ya. Oknum guys. Jadi tidak bisa kita menghakimi, misalkan nih contoh kita beli teh ini, wah gitu ya, merek nih, merek A tertentu. Tiba-tiba waktu kita minum, wih rasanya kok asam gitu kan. Kita lalu bilang wah merek ini nggak bagus, belum tentu gitu kan. Mungkin udah expired atau apa. Nah itu kan hanya ya teh ini aja, kasus teh ini aja, nggak berlaku untuk semua gitu kan. Ya sama ini seringkali kita sih ya puji Tuhan gitu ya. Jadi yang petinggi-petinggi yang tadi Kiki maksud yang aku kenal sih mereka punya hati buat anak-anak muda gitu ya. Tentunya ya tanpa makin sekali lagi ya mungkin ada beberapa yang di bawah mungkin gitu ya. Mereka cara penyampaian ke anak-anak mudanya belum pas, yaitu gap tadi sehingga munculnya bagi anak muda loh kok menghakimi gitu ya. Bisa juga mungkin mereka bahasa kasihnya mereka sayang sebenarnya anak-anak muda, tapi ini sekali lagi mereka belum tahu begitu caranya mendekati anak muda. Jadi sekarang aduh, wah kok masuk gereja ini jadi kayak begini gitu. Jadi sekali lagi ini hanya berbicara beberapa orang aja yang mungkin juga mereka belum paham cara mengatasi gap ini gitu. Jadi sehingga anak muda yang datang merasa aduh kok begini. Nah begitu sih dia. Oke. Nah kita nih udah banyak banget nih cerita ya Bu. Mungkin juga udah terlalu banyak nanya kayaknya. So emang tujuan ya dipanggil gitu kan, ditanya. Oke, ini terakhir nih Bu. Terakhir ini cuma pengen minta Pupu kasih apa ya? Kayak kisi-kisi, bukan kisi-kisi tapi apa ya Bu ya? Kayak pesan dan kesan gitu. Pesan dan kesan untuk generasi milenial, generasi Yeremia dan pelayan-pelayan Tuhan. Oke, siap. Nah, bagi anak-anak muda begini, memang dalam pelayanan gitu, melayani Tuhan itu panggilan tertinggi dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, itu pelayanan tertinggi dalam kehidupan kita. Nanti di surga kita ngapain sih? Melayani Tuhan juga. Nah, kalau kita tidak melayani Tuhan di bumi, nanti di surga nggak betah, gitu kan? Minta balik ke bumi. Ya, jadi sekali lagi panggilan Tuhan dalam hidup kita sudah melayani Tuhan. Tapi lewat mana? Lewat sesama. Jadi anak-anak muda gitu ya, gini. Tuhan memang terima engkau adanya, engkau berharga gitu. Tuhan udah mati buat engkau semuanya anak-anak muda. Ya, jadi datang sama Tuhan gitu ya. Dan saya percaya waktu kalian datang dengan hati yang hancur tadi gitu ya, saya percaya Tuhan akan memulihkan hati kalian dan memberikan hati yang baru. Sehingga apa? Sehingga kalian bisa mengasihi Tuhan dengan benar, bisa melayani juga dengan benar juga. Jadi begitu dan kalian juga harus sadari bahwa potensi yang ada di dalam diri kita. Seringkali gini, iblis tuh suka menipu kerjaannya kan ya. Seringkali ditipu, wah lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Oh lu ini. Nah saya percaya bahwa kalian itu sangat berharga dan potensi yang udah Tuhan kasih sebenarnya. Masa depan kalian sesungguhnya ada di mana? Ada di dalam diri kalian kok. Ada di dalam diri kita, bukan ada di luar. Gitu ya. Contohnya nih, kalau misalkan saya suka makan pohon pepaya gitu ya, wah saya pengen pohon pepaya tanam di rumah saya gitu. Wah pengen nih berdoa sama Tuhan kasih pohon pepaya dong dengan pohonnya yang tinggi dia kan, dengan daunnya, dengan buahnya. Tapi Tuhan kasih jawaban doa saya bukan pohonnya, bukan buahnya seperti saya bayangkan. Tuhan kasih apa? Bijinya. Wah, waktu saya tanya sama Tuhan kok saya dikasih benihnya sih malah? Tuhan justru jawab, loh, itu kan apa yang engkau butuhkan ada di dalam benih. Betul nggak? Di dalam benih itu ada akar pepaya, loh, ada akar pohon, ada daunnya, ada buahnya. Loh. Kalau kita apa yang kita tanam, kita rawat sama Tuhan itu udah kasih benih potensi dalam diri kita anak-anak muda. Dalam diri semua anak-anak muda itu udah kasih benihnya dalam diri. Masalahnya kita ini mau rawat, kita mau gali, kita cari ya. Sekali lagi bukan kita looking for potensi ya. Beda antara looking for sama find out. Looking for itu kita cari apa yang belum kita punya. Itu beda. Kita tidak looking for. Kita tidak mencari apa yang kita tidak punya, bukan. Tapi kita find out. Kita temukan apa yang udah ada dalam diri kita. Ya, jadi anak-anak muda, kalian berharga, yo bangkit, jangan mau diperbudak oleh dosa, terus hidup dalam kekudusan, temukan potensi dalam diri Anda, maka kalian bisa hidup dalam panggilan Tuhan. Kalian bisa melayani Tuhan.
Saya percaya waktu kalian hidup dalam panggilan Tuhan, kalian bisa melayani Tuhan secara maksimal. Amin. Ya. Jadi sekali lagi, yuk bangkit. Yes. Come on. Bangkit. Oke tuh, mungkin Pupu bisa doa ya buat teman-teman di rumah nih yang lagi nonton nih, apapun keadaan mereka gitu, Pupu bisa bantu Yuk, doain ya. boleh, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba percaya tidak suatu kebetulan bagi mereka yang menyaksikan acara ini Tuhan. Ada rencana Tuhan atas kehidupan anak-anak muda yang mendengarkan Tuhan. Hari ini Roh Kudus yang berbicara atas setiap hati mereka Tuhan, bahwa mereka berharga, bahwa Tuhan mati untuk mereka Tuhan. Hari ini Tuhan, Kau balut setiap hati yang hancur, yang luka Tuhan. Kau berikan hati yang baru Tuhan. Setiap rancangan iblis atas kehidupan mereka kami menghancurkan dalam nama Yesus. Biar rancangan Tuhan masa depan yang gilang gemilang ada atas mereka, dan mereka boleh menemukan setiap potensi yang ada dalam dirinya. Mereka kembangkan demi kemuliaan nama Tuhan. Mereka melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Makasih banyak Bu, sekaligus Pastor. Satu quotes buat kalian anak-anak muda, melayani Tuhan itu harus dengan sungguh hati, bukan setengah hati, apalagi sesuka hati. Mantap. Kena nggak? Bukan lu doang yang kena, gue juga digambar nih. Cuma nggak kelihatan. Oke, segitu aja dulu teman-teman ya. Gue harap video ini bisa memberkati sekaligus menguatkan kalian. Oke, terima kasih. God bless you. Thank you. God bless.